Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan berdoa pada malam hari ini di dalam ibadah doa. Saya tahu bahwa Bapak Ibu tentu sibuk, ya, tapi tentu kita juga harus menyiapkan waktu untuk bersama Tuhan. Karena itu, mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami dengan segenap umat-Mu boleh bersatu kembali dalam ibadah doa yang kami selenggarakan secara online. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan begitu pun dengan setiap orang yang terlibat di dalam doa dan pelayan. Tuhan juga memberkati kami. Bab ketika kami berdoa, kami tahu satu hal, Tuhan mendengar doa kami. Karena itu Tuhan pimpinlah ibadah doa ini dari awal hingga selesainya. Tuhan mengurapi kami semua, menghibur dan menguatkan, dan setiap doa yang kami sampaikan Tuhan menjawab dengan waktu dan kehendak-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan menaikkan satu pujian. Pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 241. Ya, pujian ini berbicara Yesus mau kami bercahaya. Saudara, seorang yang menuliskan lagu ini bernama Excel. Dia tentu menyadari bahwa orang yang percaya Tuhan tidak boleh redup, ya, tidak boleh redup, tidak boleh merosot baik iman rohaninya gitu ya. Nampaknya kita hidup secara jasmani tetapi hidup rohani kita mati. Nah, karena itu pujian ini mengingatkan kita kembali agar kita nampak bercahaya kembali. Bercahaya di sini tidak berarti harus menjadi kesaksian kepada orang saja, tetapi iman kita, rohani kita benar-benar hidup. Salah satu tanda kehidupan spiritual orang percaya adalah dengan berdoa. Ya, tentu yang lainnya baca firman, ya, kemudian beribadah dan sebagainya. Salah satunya adalah doa. Karena itu malam hari ini kenapa kita beribadah dalam doa dan berdoa itu bicara tentang agar kita terus bercahaya. Kita naikkan pujian ini, Yesus mau kami bercahaya, ada 4 bait dan kita naikkan semuanya dengan memperhatikan bait demi bait memiliki penekanan yang berbeda. Kita naikkan pujian ini. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bercahaya, bersinar bagi Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bercahaya, bersinar karena Yesus. Musik. Bait yang ketiga. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya,
percaya, bersinar karena Yesus. 4. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Semoga iman kita terus bercahaya, ya, terus menjadi saksi, makin kuat menebarkan kebenaran bagi orang lain. Saya akan membacakan satu bagian kisah dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan seterusnya. Ini tentang kisah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ini satu kisah tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada perkawinan di Kana. Dan problem yang terjadi adalah mereka kehabisan anggur. Saudara, kalau pernikahan dilakukan lalu kehabisan makanan atau minuman, itu sesuatu yang memalukan, bukan? Saya pernah melihat satu pernikahan seseorang di Jakarta ini, ya orang baru 1 jam lewat, biasa kan waktu resepsi itu 2 jam, baru 1 jam kurang lebih, makanan sudah habis. Wow, ini memalukan gitu ya. Sehingga ini satu problem besar, apalagi untuk orang Yahudi, pantang sekali kalau minuman dan makanan itu habis. Tapi ketika anggur habis pada malam atau hari pesta itu, Yesus dan ibunya ada di situ bersama-sama dengan muridnya. Dan tanpa basa-basi, sang ibu atau Maria, ibu Yesus ini memperhatikan kalau ternyata anggur habis. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Anggur mereka habis." Tapi Yesus menjawab dengan satu pernyataan yang menarik ya. Dia berkata, "Ibu, apa yang kau inginkan kepadaku? Waktuku belum waktunya aku nyatakan diri." Artinya bahwa Yesus belum waktunya menyatakan diri. Ini pertama kali mujizat yang ia lakukan. Dan dia baru mau mulai masuk ke ladang pelayanannya setelah itu. Jadi dia belum waktunya menyatakan diri, tapi karena ibunya yang meminta. Lalu ibunya sendiri memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk berkata apa yang dia katakan lakukan saja. Akhirnya Yesus melakukannya. Nah saudara-saudara, singkat cerita bahwa
air yang tadinya air putih gitu ya, ditaruh dalam tempayan-tempayan itu. Dalam waktu sekejap itu menjadi anggur yang paling baik. Saudara tahu, proses fermentasi anggur yang terbaik sepanjang abad dan sepanjang sejarah dunia. Makin panjang masa atau usia anggur itu makin enak anggurnya. Saudara-saudara. Tapi yang menarik di tangan Yesus hanya ada waktu yang sekejap. Air langsung berubah menjadi anggur. Saudara, semua ini menyatakan apa? Dari kisah mujizat pertama Yesus ini, kita belajar tentang Yesus beberapa hal. Pertama, kejadian ini melukiskan tentang providensia Allah atau providensia Yesus atas alam dan atas apapun juga. Ya, providensia Allah berbicara tentang pemeliharaan. Ketika kita kekurangan, ketika kita kehabisan, ketika kita sudah tidak ada lagi yang akan kita makan, akan kita pakai. Saudara, apakah di dalam providensia Allah membiarkan umatnya kelaparan? Tidak. Daud mengatakan dia tidak pernah melihat keturunan orang-orang benar meminta-minta roti kepada orang lain. Kalau bunga bakung saja dihiasi Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan tidak memintal tetapi memiliki bunga yang begitu indah. Tuhan pun akan memperlengkapi kita dengan pemeliharaan yang luar biasa. Yang kedua, ini juga berbicara tentang kuasa Kristus di atas hukum alam. Hukum alam berbicara bahwa untuk mendapat anggur yang baik itu butuh beberapa minggu atau beberapa bulan harus difermentasi, proses fermentasi baru jadi anggur yang baik. Bahkan di dalam sejarah dunia ini ada anggur yang usianya puluhan tahun. Ya, dan itu anggur yang mahal luar biasa. Nah, Yesus tidak butuh waktu lama. Dalam sekejap itu bisa menjadi anggur. Saudara, ini mujizat yang menunjukkan bahwa dia melampaui hukum alam. Yesus sebagai Allah, sebagai Allah anak, sebagai salah satu pribadi Allah Tritunggal, tidak terikat dengan hukum alam kita. Hukum alam ini boleh membuat kita terjepit, tapi bagi Tuhan tidak ada masalah bagi Dia. Karena itu kita tidak salah ketika kita menaruh iman kita kepada Dia yang melampaui hukum alam, yang tidak terikat oleh hukum alam itu. Hanya sejenak dia hidup dalam tubuh manusia seperti kita. Kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita sedang dijepit oleh hukum alam yang dimana virus bisa berkembang, bakteri bisa berkembang, bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita sekarat, dan bahkan bisa mati secara fisik. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu ketika kita percaya padanya, Dia bisa menyelamatkan kita dan membuat kita melampaui hukum alam itu dengan kuasa dan pertolongannya. Karena itu satu-satunya sikap yaitu berserah diri kepada Dia. Apapun keadaanmu hari ini di rumah, dan pekerjaanmu, dengan rumah tanggamu, dan kesehatanmu, dengan ekonomimu, saya nggak tahu, tapi engkau sendiri tahu. Mungkin kau sedang bergumul di situ. Tapi ingat, Yesus melampaui semua itu. Kalau Tuhan Yesus hadir, Dia akan mencukupkan segala hal-hal yang berkurang, hal-hal yang merupakan kekurangan bagimu. Kalau Yesus hadir, Dia akan melepaskan engkau dari hal-hal yang sifatnya hukum alam yang membuat engkau terjerembab atau juga mungkin terjepit olehnya. Tapi Dia punya kuasa menolong kita. Karena itu orang benar bisa terjatuh tapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Baik, kita akan berdoa malam hari ini. Kita akan dipimpin oleh 3 aktivis kita dan 2 diaken kita. Yang pertama nanti doa dipimpin oleh Semu, setelah itu oleh diaken Salim, dan selanjutnya oleh diaken Andi. Dan terakhir nanti saya akan menutupnya dengan doa bersama.
Saudara, mari kita naikkan satu pujian lagi, yaitu dari Nyanyian Kemenangan Iman 119 halaman 92. Di sini dikatakan oleh Lawrence bahwa dalam segenap pencobaan dan kesusahan, ya, yang menjadi penghibur bagiku adalah Dia. Karena itu dia bilang, ingatlah aku. Jadi ini nyanyian yang merupakan sebuah doa yang minta Tuhan ingatlah aku. Ingatlah aku dalam segala situasi hidup. Ingatlah aku. Sebenarnya kita nggak perlu doa sekalipun, Tuhan pasti ingat sama kita. Amin. Baik, kita naikkan pujian ini. Kita naikkan bait demi bait, ada 3 bait. Segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. 2. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Yang menakutkan, ingatlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa untuk jemaat kita. Mari saya pimpin kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama, boleh sehati sepikir dalam persekutuan doa ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GP Kris Kelapa Gading ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan di setiap rumah tangga. Engkau memberkati pertumbuhan mereka secara fisik. Engkau memberkati mereka dalam studi. Meskipun mereka harus sekolah dari rumah, Tuhan terus memberi semangat. Tuhan memberi kesehatan buat mereka. Kami juga mau berdoa untuk suami istri. Tuhan memberkati hidup mereka. Engkau menolong supaya mereka boleh hidup harmonis, boleh hidup saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati apapun yang mereka kerjakan. Ekonomi keluarga Tuhan juga pelihara dan Tuhan berkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi remaja dan pemuda. Tuhan juga memberkati mereka yang sekolah maupun mereka yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan urapi dan terus memberkati hidup mereka, agar mereka terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menghadapi kesulitan, tantangan hidup. Kiranya Tuhan kuatkan iman mereka, kuatkan penyerahan diri mereka. Biarlah mereka tetap memandang hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan fisik mereka. Engkau memberi kekuatan, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kami doakan bagi jemaat kami yang mungkin punya pergumulan berat, punya tantangan tersendiri yang sulit mereka hadapi saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau kuatkanlah iman mereka. Engkau memberi jalan keluar, jalan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mau berdoa untuk gereja ini. Semua program-program yang telah kami rencanakan dalam tahun ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah-ibadah yang kami selenggarakan, baik itu ibadah umum, baik itu persekutuan doa, baik itu kebaktian pemuda remaja, dan juga keempat kelas sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami walaupun kami harus secara online. Kiranya Tuhan menolong agar hati dan pikiran kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan walaupun kami tidak berkumpul di satu tempat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur selama masa pandemi ini ibadah kami tetap berlangsung. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi semua aktivis yang begitu setia melayani selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami ya Tuhan, terus memberi semangat, terus memberi sukacita bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami percaya bahwa jikalau kami melakukannya dengan senang hati, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami berdoa ya Tuhan bagi para aktivis yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan, agar kami terus setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk Sinode GP Kris. Kita berdoa untuk setiap gereja lokal GP Kris di seluruh Indonesia. Kita juga berdoa untuk majelis sinode, majelis klasis, dan juga majelis jemaat. Kita juga berdoa untuk keuangan gereja, untuk ekonomi jemaat, dan bagi iman setiap anggota jemaat. Dan juga berdoa untuk rencana sidang raya yang akan diadakan secara online di bulan Agustus tahun 2021 ini, agar boleh terlaksana dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk TPI di Kaltara, di Gunung Putih. Kiranya kita berdoa untuk hamba Tuhan, untuk pengurus, dan setiap anggota jemaat. Kita juga berdoa untuk ekonomi mereka di sana, kesehatan, serta pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami ingat untuk Sinode GP Kris kami saat ini, biarlah kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan Yesus saja yang boleh pimpin dan sertai untuk majelis sinode yang bekerja. Biarlah agar Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan hikmah dan bijaksana buat mereka semua, sehingga program-program online yang bisa dilaksanakan boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah agar melalui majelis sinode GP Kris ini dapat terlaksana semuanya dengan baik untuk mengurus semua masalah-masalah yang ada. Biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun dan pimpin, sehingga majelis sinode boleh bekerja dengan baik. Majelis sinode boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk majelis klasis di setiap klasis yang ada. Biarlah Tuhan Yesus agar Tuhan juga yang boleh tolong dan pimpin, sehingga segenap majelis klasis ini boleh tetap bekerja bersama-sama di dalam satu visi dan misi di dalam masa pandemi ini, agar Tuhan juga yang boleh tuntun dan pimpin, sehingga majelis klasis boleh tetap satu hati untuk melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk majelis jemaat di setiap gereja lokal yang ada. Kiranya agar segenap majelis jemaat ini boleh tetap bekerja bersama-sama memberikan yang terbaik. Dan biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun dan pimpin, agar semuanya boleh bekerja memandang kepada Tuhan hanya untuk memuliakan nama Bapa. Engkau yang pimpin segenap majelis jemaat, berikan mereka juga hikmah dan bijaksana di dalam melakukan tugas-tugas mereka di dalam gerejamu. Kami berdoa Bapa untuk keuangan gereja di segenap gereja-gereja GP Kris. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh cukupkan, Tuhan yang boleh pimpin. Biarlah agar Tuhan yang boleh menolong dalam segenap kelemahan, dalam segenap keterbatasan, agar ekonomi, agar keuangan boleh tercukupi dengan baik, sehingga boleh mencukupi semua kebutuhan gereja yang diperlukan. Kami menyerahkan segenap jemaat-jemaat juga Tuhan dalam ekonomi mereka. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai. Mungkin saat ini begitu banyak usaha yang berjalan dengan tidak baik.
Namun biarlah Bapa, agar Tuhan juga yang boleh cukupkan segenap kebutuhan yang ada, sehingga segenap jemaat-Mu terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, agar melalui jemaat-Mu ini juga Bapa, gereja-Mu diberkati, gereja-Mu dicukupkan segala kebutuhannya. Kami juga mau berdoa untuk sidang Raya Sinode yang akan dilaksanakan bulan Agustus ini secara online. Biarlah agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Sidang pertama yang dilaksanakan dengan online ini, biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun, agar segenap anggota yang hadir semuanya juga boleh memberikan pemikiran yang terbaik, memberikan program-program yang terbaik. Dan biarlah agar melalui sidang ini dapat diputuskan sesuatu hal yang baik untuk GP Kris di masa yang akan datang. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk jalannya sidang online ini. Biarlah agar Tuhan yang pimpin, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami juga ingat TPI kami yang berada di Kaltara. Kami mau menyerahkan segenap hamba Tuhan buat Pak Rum dan keluarga. Begitu juga Pak Sam yang membantu. Biarlah agar Tuhan yang pimpin buat hamba Tuhan ini, agar Tuhan yang berikan hikmat dan bijaksana, berikan kekuatan dan juga kesehatan. Tuhan yang boleh tuntun dan pimpin setiap mereka dalam segenap program yang mereka sudah canangkan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk segenap anggota jemaat yang sudah setia. Biarlah agar Tuhan yang pimpin dan sertai mereka semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai dan memimpin hidup mereka semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ekonomi segenap jemaat-Mu dalam kondisi pandemi saat ini. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang boleh pimpin agar mereka semua selalu berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah Bapa, agar TPI Gunung Putih ini boleh terus bertumbuh dan berkembang, sehingga begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah agar melalui pos PI Kaltara ini nama Tuhan dimuliakan, dan TPI Kaltara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang beribadah di dalamnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk pokok doa ini. Biarlah agar waktu Tuhan yang terbaik yang boleh menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk seluruh aparatur negara kita, dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang bekerja, boleh bekerja dengan baik sesuai dengan hikmat Tuhan, mengentaskan apa pandemi yang sedang terjadi saat ini dengan segala solusi yang tersedia. Kita juga menyerahkan kondisi negara kita yang sedang mengalami bencana di Nusa Tenggara, dan juga ada bencana gempa bumi di daerah Jawa Timur. Kita serahkan dalam tangan Tuhan segala situasi yang berjalan tidak normal ini. Kita tahu tetap berada dalam kuasa daripada Tuhan, dan hanya Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi Indonesia, Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan dalam segala kondisi krisis yang sedang dihadapi, baik krisis ekonomi, krisis kesehatan, khususnya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Engkau memberikan hikmat buat Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparatur negara kami boleh bekerja bersama-sama menuntaskan, menyelesaikan masalah pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga situasi demi situasi kami boleh lihat perbaikan demi perbaikan, pemulihan demi pemulihan yang Tuhan berikan. Berarti proses vaksin yang sedang dilaksanakan secara massal dimanapun wilayah di Indonesia, semua boleh dijangkau dengan vaksin ini. Boleh membawa kesembuhan, boleh membawa pemulihan dan kepastian bagi setiap warga negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga beberapa daerah yang mengalami bencana. Tuhan berkati daerah Nusa Tenggara, berkati daerah Indonesia Timur, Jawa Timur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala cuaca, atas segala alam semesta. Engkau Allah tidak pernah membiarkan umat-Mu bergumul sendirian. Segala korban bencana ini Tuhan tetap melawat, Tuhan memelihara. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Engkau memelihara mereka dengan segala bantuan yang mereka perlukan. Kami percaya pertolongan-Mu akan tiba tepat waktunya. Kami berdoa untuk proses perbaikan, pemulihan setelah bencana ini. Juga Tuhan turut campur tangan.
Kami percaya Engkau Allah yang menuntun langkah demi langkah, sehingga semuanya boleh kembali baik adanya. Engkau memberkati segala lembaga penginjilan yang ada saat-saat ini. Meskipun ini situasi pandemi, tapi kami percaya kabar baik, berita Injil itu boleh tetap diberitakan di bangsa negara ini. Sehingga semua orang boleh melihat bahwa Tuhan Allah sungguh nyata karya dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang berkuasa atas Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pokok doa kami, Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkannya. Hanya Engkau tempat kami berharap, hanya Engkau tempat kami bersandar. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita naikkan pujian yang tadi, Hu ingat padaku, itu bait yang terakhir. Hu ingatlah aku. Tuhan tidak hanya mengingat kita, tapi Dia juga mendengar dan juga menjawab doa kita. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pada malam hari ini. Kami sudah menyatakan isi hati kami. Kami sudah menyampaikan seruan-seruan kami dan permohonan-permohonan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, dimanapun mereka sedang berlutut dan berdoa. Di situ Tuhan hadir menguatkan, berikan damai sejahtera dan sukacita, melindungi dan menjaga setiap kami. Langkah-langkah kami di dunia ini, Tuhan ingat kepada kami, kepada setiap umat pilihannya. Berkatilah Tuhan perjalanan dan iman kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam ibadah doa malam hari ini. Terima kasih juga untuk para diaken kita dan semua yang sudah membantu kita di dalam doa. Dan kami percaya setiap pergumulan kita yang sudah kita berikan dan sampaikan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Baik, sampai ketemu pada ibadah doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, shalom, dan sampaikan salam bagi kita semua dimanapun berada.